Tuhan kami yang tidak pernah lalai Tuhan. Kau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kami yang luar biasa, Engkaulah kami yang besar. Pagi hari ini Tuhan kami rindu akan firman-Mu. Dan saatnya Tuhan Engkau berfirman atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang hidup itu Engkau taruh dalam hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan nanti Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kami. Membawa kesembuhan bagi kami Tuhan. Membawa jawaban bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Buku Disappointment with God atau kekecewaan terhadap Tuhan merupakan salah satu buku terlaris dalam dunia kekristenan. Buku tulisan dari Philip Yancey ini telah terjual lebih dari 300.000 eksemplar. Bagi saudara yang memahami dunia penerbitan tentu mengetahui, bila sebuah buku terjual lebih dari 100.000 eksemplar, maka buku tersebut sudah terbilang sebagai buku yang bestseller.
buku Disappointment with God sudah terjual lebih dari 300.000 eksemplar. Berarti buku ini bestseller banget. Mengapa ia merupakan buku yang sangat laris? Sebab dalam bukunya ini Philip Yancey, seorang penulis Kristen yang sangat terkenal di Amerika, membahas topik yang banyak dirasakan orang, namun jarang di antara mereka yang bersedia untuk membicarakannya. Yaitu topik tentang rasa kecewa terhadap Tuhan. Kalau merasa kecewa kepada manusia, seperti kecewa kepada rekan sekerja atau atasan di kantor, itu adalah hal yang biasa. Namun merasa kecewa kepada Tuhan. Pada umumnya orang walaupun ia merasa kecewa kepada Tuhan, yang bersangkutan akan memendam perasaan itu di dalam hati. Dan tidak bersedia mengungkapkannya secara lisan. Oleh sebab itu di dalam bukunya ini, Disappointment with God atau kekecewaan terhadap Tuhan, Philip Yancey memberi subjudul 3 questions no one asks aloud. 3 pertanyaan yang tak seorang pun menanyakannya dengan lantang. Artinya, walaupun ketiga pertanyaan tersebut ada di dalam hati, namun yang bersangkutan tidak berani mengutarakannya secara terang-terangan. Ketiga pertanyaan tersebut adalah, tulis Philip Yancey, yang pertama, apakah Tuhan tidak adil? Pertanyaan ini diutarakan orang ketika ia merasa bahwa Tuhan telah berbuat tidak adil terhadap dirinya. Seperti misalnya, ia telah mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Namun kesukaranlah yang ia alami. Sedangkan orang yang banyak melanggar perintah Tuhan, justru hidupnya nampak nyaman-nyaman saja. Yang kedua, apakah Tuhan berdiam diri? Pertanyaan ini muncul di hati orang ketika ia memohon tuntunan Tuhan dan mendapati bahwa Tuhan tidak menjawab permohonannya. Oleh karena Tuhan berdiam diri, maka ia hanya dapat menduga-duga tentang tuntunan Tuhan bagi hidupnya. Ketika ia melangkah berdasarkan dugaan tersebut, ternyata persoalanlah yang ia alami dalam hidupnya. Sebagai contoh, orang yang menduga-duga tentang tuntunan Tuhan mengenai pasangan hidup bagi dirinya. Sesudah menikah dengan orang yang ia duga merupakan pribadi yang Tuhan sediakan bagi dirinya. Ternyata sekarang rumah tangganya mengalami persoalan. Atau orang yang akan memulai usaha yang baru dengan menduga-duga bahwa usaha itu adalah kehendak Tuhan bagi dirinya. Sesudah berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan, ia menjalankan usaha tersebut. Namun tidak berapa lama kemudian ia mengalami kesukaran yang sangat pelik sehubungan dengan pekerjaannya itu. Sebagai akibat ia bertanya, Tuhan, mengapa engkau berdiam diri? Aku minta tuntunanmu, engkau berdiam diri saja. Sekarang sesudah aku melangkah dengan berserah kepadamu, justru kesukaran yang aku temui dalam hidupku. Saudara pernah mendengar orang berkata seperti itu? Atau apakah saudara sedang berkata seperti demikian kepada Tuhan? Yang ketiga, apakah Tuhan bersembunyi? Orang mengajukan pertanyaan ini ketika ia berharap bahwa Tuhan menunjukkan dirinya dengan mengulurkan pertolongannya. Namun harapannya tidak terpenuhi karena Tuhan tidak menolong yang bersangkutan. Sebagai akibat, orang tersebut merasa ragu apakah Tuhan memang benar-benar ada atau sekadar suatu khayalan manusia belaka. Memang ketiga pertanyaan tersebut acap kali terpendam di hati banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan yang merupakan ungkapan dari rasa kecewa di dalam hatinya. Rasa kecewa kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ia katakan secara verbal. Namun ia utarakan dengan bersikap uring-uringan kepada Tuhan. Ia berkata,
kita tidak usah lagi berbicara tentang Tuhan. Saya akan menjalani hidup ini menurut apa yang saya mau dan berupaya untuk melewatinya dengan kemampuan saya saja. Sekali lagi, adakah di antara saudara yang sedang bersikap seperti itu? Saudara merasa bahwa tidak ada gunanya untuk berharap kepada Tuhan. Ya, masih mungkinkah bagi kita untuk tetap berharap kepada Tuhan apabila kita merasa kecewa kepadanya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mengajak saudara untuk melihat kehidupan bangsa Israel. Khususnya melihat perjalanan mereka dari Mesir sampai ke kaki Gunung Sinai, tempat mereka menerima 10 perintah Allah. Kehidupan umat Tuhan sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Keluaran pasal 14 sampai 17. Di situ ditulis tentang 5 kesukaran yang mereka alami. 5 kesukaran yang mereka hadapi dalam perjalanan selama hampir 2 bulan dari Mesir sampai Gunung Sinai. Dan 5 tindakan Allah untuk memulihkan harapan dalam diri umatnya. Sehingga mereka dapat berkata, hope again, pengharapan yang dipulihkan. Tindakan-tindakan tersebut adalah yang pertama, memulihkan pengharapan di masa kesesakan. Hal ini dialami oleh umatnya ketika mereka terjepit di antara tentara Firaun dan Laut Tebrau sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Tindakan Allah ini sudah kita pelajari di minggu yang lewat. Hari ini kita akan mempelajari tindakan Allah yang kedua, yaitu memulihkan pengharapan di masa yang mengecewakan. Tindakan Allah ini dicatat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Ketiga tindakan Allah yang lain akan kita pelajari di minggu-minggu yang akan datang di sepanjang bulan ini. Untuk melihat tindakan Allah yang kedua, yaitu dalam memulihkan pengharapan di masa yang mengecewakan tersebut, saya mengajak saudara untuk mempelajari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 dengan membaca ayat 22 sampai 24 terlebih dulu. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Alasannya karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara artinya pahit. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu, bangsa Israel, kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sebagaimana yang dicatat dalam ayat 22, peristiwa ini terjadi 3 hari sesudah mereka menyeberangi Laut Tebrau. 3 hari sesudah mereka melihat mukjizat yang sangat dahsyat. Yaitu bagaimana Allah membelah Laut Tebrau, menuntun umatnya berjalan di tanah yang kering. Dan kemudian menenggelamkan tentara Firaun yang mengejar mereka ke dalam laut tersebut. 3 hari sesudah mereka menyanyi dan memuji-muji Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari kejaran tentara Firaun yang bermaksud untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Puji-pujian dan tari-tarian yang dicatat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Sekarang 3 hari kemudian puji-pujian tersebut berubah menjadi sungut-sungut. Sekarang 3 hari kemudian tari-tarian karena luapan rasa gembira oleh karena pertolongan Tuhan yang telah mereka alami berubah menjadi rasa kecewa. 3 hari kemudian
dari hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan berubah menjadi hati yang penuh dengan kepahitan kepadanya. Kepahitan yang sesuai dengan pahitnya air di tempat saat itu mereka berada. Yang menurut catatan ayat 23 yang sudah kita baca tadi, yaitu di Mara. Kata Mara yang artinya adalah pahit. Coba lihat kembali 3 pertanyaan yang dicatat oleh Philip Yancey dalam bukunya Disappointment with God tadi. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan bersembunyi? Yang pertama, jelas di Laut Tebrau bangsa Israel melihat bahwa Tuhan bersikap adil. Mereka, umatnya ditolongnya. Dan bangsa Mesir yang melawan kehendaknya dibinasakannya. Yang kedua, jelas mereka melihat bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Dituntunnya umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Sehingga mereka berjalan menyeberangi Laut Tebrau dengan selamat. Yang ketiga, jelas mereka melihat bahwa Tuhan tidak bersembunyi. Ia menampakkan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api. Serta melalui mujizat-mujizatnya. Yaitu dengan membuat Laut Tebrau terbelah di hadapan umatnya. Artinya, walaupun Tuhan telah menjawab ketiga pertanyaan tadi secara positif, toh 3 hari kemudian umatnya merasa kecewa. Dengan kata lain, walaupun umat Tuhan telah mengalami berbagai mujizat, ketika Tuhan menumpahkan 10 tulah atas bangsa Mesir, dan mereka melihat sendiri mujizat yang sangat besar, yaitu ketika Tuhan membelah Laut Tebrau, sekarang mereka melupakan semua itu. Sebagai akibat, hati mereka diliputi dengan rasa kecewa. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pelajaran yang penting dapat kita tarik dari peristiwa ini, yaitu bahwa kekecewaan terhadap Tuhan bukanlah karena ia tidak pernah menolong, menyertai dan menuntun umatnya. Namun disebabkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, karena kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, karena kita melihat kesukaran dari perspektif atau sudut pandang kita sebagai manusia. Artinya, kita mengabaikan tujuan Allah di dalam mengizinkan kesukaran terjadi dalam hidup kita. Itulah yang terjadi atas bangsa Israel di Mara. Pertama, mereka melupakan semua kebaikan Tuhan yang telah mereka alami. Baik di waktu mereka belum keluar dari Mesir, sampai ketika mereka menyeberangi Laut Tebrau. Kedua, mereka memandang kesukaran yang mereka alami di Mara, yaitu pahitnya air yang ada di sana, dari sudut pandang mereka sendiri. Alhasil, mereka merasa kecewa. Rasa kecewa yang mereka ungkapkan di ayat 24 dengan bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Menjawab pertanyaan mereka, di ayat-ayat selanjutnya kita melihat Tuhan bertindak untuk menyadarkan umatnya tentang 3 tujuan Allah dalam mengizinkan umatnya untuk mengalami kesukaran. 3 tujuan yang perlu kita ingat. Sehingga dikala kita mengalami kesukaran, kita tidak menjadi kecewa. Tetapi kita dapat tetap berharap kepadanya atau hope again. Ketiga tujuan tersebut adalah yang pertama, untuk menguji iman umatnya. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita melihat bahwa tidak ada iman yang tidak diuji oleh Tuhan. Ujian yang ia lakukan antara lain dengan membawa umatnya kepada kesukaran. Hal tersebut dicatat di ayat 25 dan 26. Mari kita membacanya. Keluaran pasal 15 ayat 25 dan 26. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Air yang pahit tadi. Lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, kepada umatnya. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, kata Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya baca ulang kalimat terakhir dari ayat 25, yaitu, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, kepada umatnya. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Dalam bahasa Ibrani, kata mencoba ini adalah nasa, yang artinya yaitu menguji atau to test dalam bahasa Inggris. There, he tested them. Di sanalah Tuhan menguji mereka. Ujian bagi sebagian besar orang bukanlah kata yang terdengar merdu di telinga. Umumnya bagi para murid, kata itu terdengar sangat menjengkelkan. Adakah di antara saudara ketika masih duduk di bangku sekolah, sewaktu mendengar guru saudara berkata, besok akan ada tes. Dan saudara dengan penuh antusias langsung menjawab, itu yang saya tunggu-tunggu Pak Guru. Kalau itu yang menjadi jawaban saudara, saya rasa dirimu termasuk makhluk yang langka. Bagi para pelajar umumnya kata tes membuat mereka berpandangan bahwa guru mereka bermaksud untuk mempersulit hidup mereka dan berniat untuk membuat mereka mengalami kegagalan. Sebagai akibat, bukan saja kata ujian terdengar menjengkelkan, hati mereka juga merasa kesal terhadap sang guru tersebut. Benarkah seorang guru memberi ujian kepada para muridnya untuk mempersulit kehidupan mereka dan agar mereka mengalami kegagalan? Jelas tidak. Jelas tidak demikian adanya. Tentu saudara mengetahui, di samping mengembalakan jemaat, saya dahulu juga mengajar di sekolah tinggi teologi kita. Sebagai seorang guru atau dosen, saya menguji para mahasiswa dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana mereka telah menguasai pelajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Bukan untuk mempersulit ataupun untuk membuat mereka gagal. Demikian juga dengan Allah. Kalau ia menguji umatnya, hal itu adalah untuk mengungkapkan sejauh mana mereka telah sungguh-sungguh mempercayai atau beriman kepadanya. Perlu dicatat bahwa Allah adalah pribadi yang maha tahu. Sehingga tanpa harus terlebih dulu menguji diri kita, ia sudah mengetahui kesungguhan dari iman kita. Namun masalahnya, kita bukanlah pribadi yang maha tahu seperti Allah. Sehingga bisa jadi kita salah menduga tentang iman kita kepada Tuhan. Yaitu kita berpikir bahwa iman kita kepadanya sudah kokoh. Padahal bisa jadi ternyata iman kita masih sangat lemah. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan diri kita melewati ujian dalam bentuk kesukaran. Tujuannya adalah agar kita dan bukan dia. Saya ulang, agar kita dan bukan dia mengetahui sejauh apa kekokohan iman kita kepadanya. Itu sebabnya di ayat 26 Allah berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Kata jika di awal dari kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan menguji umatnya agar mereka dapat melihat sejauh mana mereka telah menaati firman-Nya.
ketaatan yang menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Singkat kata, kalau Allah menguji kita, hal tersebut adalah demi kebaikan kita. Sama seperti seorang dokter yang menyuruh pasiennya melewati pengujian atau pemeriksaan di laboratorium. Hal itu adalah agar si pasien mengetahui kondisi dari kesehatannya yang sebenarnya. Agar supaya si pasien tidak merasa dirinya sehat. Padahal sesungguhnya kadar gula dan lemak dalam darahnya sangat tinggi. Dan karena salah sangka maka akibatnya si pasien tidak menyadari bahwa ia tidak lagi boleh makan secara serampangan. Namun harus menjaga kesehatannya dengan baik. Sekali lagi, kalau Allah mengizinkan kita melewati kesukaran, tujuannya adalah untuk menguji iman kita kepadanya. Dan hal tersebut adalah demi kebaikan kita. Selanjutnya yang kedua, tujuan Allah dalam mengizinkan umatnya mengalami kesukaran adalah untuk menunjukkan kuasanya. Sebab bila keadaan berlangsung dengan lancar, acap kali kita lupa tentang besarnya kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Sama seperti ketika kita mengemudikan mobil dengan kecepatan yang tetap di jalan yang datar. Dalam keadaan seperti itu, bisa jadi kita tidak menyadari kekuatan dari mesin dalam mobil yang kita kendarai. Apalagi kalau jalan sedang menurun, mesin mobil kita matikan, mobil tersebut akan tetap berjalan dan meluncur dengan lancar. Di saat seperti itu, mobil dengan mesin yang berkapasitas kecil tidak akan nampak berbeda dengan mobil yang mesinnya berkapasitas besar. Mengapa? Karena di jalan yang menurun tersebut, keduanya sama-sama tetap dapat meluncur walaupun mesinnya dimatikan. Tetapi tidak demikian halnya ketika jalan menanjak dengan tajam. Di situ baru kita menyadari seberapa besar tenaga dari mesin dalam mobil yang kita kemudikan. Mesin yang bertenaga kecil tidak akan mampu melewati tanjakan tersebut. Bahkan bukannya tidak mungkin, justru dia akan merosot ke bawah. Tetapi mobil dengan mesin yang bertenaga besar akan dengan mudah melewati tanjakan yang curam tersebut. Di situ barulah kita akan menyadari seberapa besar tenaga dari mesin dalam mobil yang kita kendarai. Demikianlah dengan Allah. Kesukaran yang kita hadapi akan membuka mata kita terhadap besarnya kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Kuasanya yang tak terbatas. Sehingga ketika umat yang menghadapi kesukaran di Mara, maka di ayat 25 dicatat seperti demikian. Keluaran pasal 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Alkitab tidak menyebut apakah jenis dari kayu tadi. Dan juga tidak menjelaskan seberapa panjang dan besar ukurannya. Artinya bukan kayu itulah yang menyebabkan air yang pahit di Mara berubah menjadi air yang manis. Tetapi Allah di dalam kuasanya yang tidak terbatas yang mengubah keadaan dari air di sana. Kayu apapun, bahkan ranting sekecil apapun juga dapat dipakai Allah untuk mengubah air yang pahit menjadi air yang manis. Asal Musa menaati perintahnya, yaitu dengan melemparkan kayu tadi ke dalam air yang pahit tersebut, maka Allah dalam kuasanya akan mengubahnya menjadi air yang manis. Dengan cara demikian, umatnya akan dapat melihat seberapa besar kuasa Allah yang sesungguhnya. Singkat kata, apabila Allah mengizinkan kita, umatnya, untuk mengalami kesukaran, hal tersebut adalah agar kita dapat melihat betapa besar kuasanya yang sesungguhnya. Kuasanya yang tidak terbatas. Sehingga tidak ada yang sukar bagi Tuhan.
Kuasanya yang sungguhlah sangat besar. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekarang yang ketiga. Tujuan Allah dalam mengizinkan umatnya mengalami kesukaran adalah untuk menunjukkan kasih setianya. Sama seperti dengan kuasanya. Yaitu bila keadaan berjalan dengan lancar, maka kita tidak akan menyadari betapa besar kuasanya. Demikian pula dengan kasih setia Tuhan. Masa yang sukar akan menunjukkan kasih dan kesetiaan Allah yang sesungguhnya. Bukankah hal seperti itu jamak kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu kasih dan kesetiaan seseorang kepada pasangan hidupnya hanya akan terlihat ketika mereka berdua sedang melewati masa yang sukar. Bukankah pepatah berkata, ketika ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Maksudnya ketika semua sedang berjalan lancar, kasih dan kesetiaan tidak akan terlihat aslinya. Justru di masa yang sukarlah, kasih dan kesetiaan itu akan teruji. Berarti masa sukar bukan hanya akan menguji iman kita kepada Tuhan, namun juga akan menguji kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya. Menguji kasih setia Allah. Karena sebagaimana masa yang sulit akan membuat kita dapat melihat iman kita yang sesungguhnya, demikianlah kesukaran akan membuat kita dapat melihat kasih setia Allah yang sesungguhnya. Hal ini nampak dalam peristiwa yang terjadi sesudah Tuhan menolong umatnya di Marah. Di ayat 27 ditulis seperti demikian. Keluaran pasal 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Di sini dicatat bahwa sesudah mengubah air yang pahit menjadi manis di Marah, maka Allah menuntun umatnya ke Elim. Di situ tersedia 12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya di Elim, Allah menyediakan air yang cukup dan makanan yang berlimpah untuk umatnya. Umat yang beberapa saat sebelumnya telah bersungut-sungut terhadap Allah di Marah. Umat Israel yang ketika menghadapi kesukaran di Marah telah melupakan segala kebaikan Allah yang telah Ia limpahkan bagi mereka. Kebaikan dan kuasanya yang Ia tunjukkan dengan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Firaun di Laut Teberau. Terhadap umat yang tidak tahu budi ini, Allah di dalam kasih setianya tetap bersedia menolong, bahkan memberkati mereka, baik di Marah maupun di Elim. Itulah besarnya kasih setia Allah. Kasih setia yang terlihat di dalam kesukaran yang dialami oleh umatnya. Sebab bila kehidupan ini berjalan dengan lancar, sehingga hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka orang akan berkata, adalah wajar bila Tuhan memberkati orang yang tahu bersyukur itu. Tetapi ketika keadaan menjadi sukar dan terbukti bahwa umatnya tidak tahu bersyukur kepada Allah, dan di dalam situasi seperti itu, Allah tetap berbuat baik kepada umatnya. Disitulah kasih setianya menjadi nyata bagi kita. Singkat kata, kalau Allah melimpahi kita dengan kasih setianya, hal tersebut bukanlah karena kita baik. Hal itu bukanlah karena kita layak untuk mengalaminya, atau karena kita telah berbuat jasa terhadap dirinya. Bukan. Tetapi karena memang kasih setianya sangatlah besar terhadap umatnya. Kasih setia atau anugerah Allah yang tidak terbatas bagi diri kita, manusia yang jauh dari sempurna ini. Perlu diingat, apabila Allah melimpahkan kebaikan hanya kepada orang yang pantas untuk mengalaminya,
maka tak seorang pun di antara kita yang akan mengalami keselamatan dari dosa dan hukuman dosa. Karena sesungguhnya sebagai manusia yang berdosa, tidak seorang pun di antara kita yang baik. Tidak seorang pun di antara kita yang pantas untuk diselamatkan. Tetapi Allah telah melimpahkan kebaikannya. Bukan karena kebaikan kita. Namun karena anugerah atau kasih setianya yang besar. Sehingga dengan demikian kita mengalami keselamatan. Anugerah atau kasih setia yang telah Ia tunjukkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih setia atau anugerah yang telah Ia buktikan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari ikatan dosa dan membentangkan masa depan yang baru dan yang indah bagi hidup kita. Oleh sebab itu, bila saudara menghadapi kesukaran, sebaliknya dari bersungut-sungut kepada Tuhan, sama seperti umat Israel di Mara. Inilah yang harus saudara lakukan, yaitu berseru-seru kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Itulah yang dicatat dalam Keluaran pasal 15 ayat 25 tadi. Sebaliknya dari bersikap uring-uringan kepada Tuhan, inilah yang perlu kita lakukan. Yaitu di dalam iman kepada kebaikan dan kuasa Tuhan. Kita tetap berharap kepadanya. Atau hope again. Pengharapan kita kepada Tuhan dipulihkan. Hope again. Di masa yang sesukar apapun. Kita tetap dapat memandang ke depan tanpa merasa berputus asa. Hope again. Karena kita yakin di balik setiap kesukaran ada maksud Allah yang baik bagi kita umatnya. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara. Bukalah hatimu kepadanya. Yaitu kepada Tuhan Yesus yang kasih kuasa, hikmat dan kesetiaannya tidak terbatas. Dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kalau hari-hari ini hatimu dipenuhi dengan rasa kecewa kepada Tuhan. Sekarang lihatlah kepadanya dengan iman dan ucapan syukur. Percayalah bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, selama diri kita berada dalam penyertaan dan tuntunannya, semuanya akan menjadi baik. Air yang pahit di Mara akan diubahnya menjadi air yang manis. Bahkan bukan itu saja. Ia menyediakan berkat yang lebih melimpah lagi dengan membawa kita dari Mara ke Elim. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus yang kasih kuasa, hikmat dan kesetiaannya tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Saya berdoa ulurkan tanganmu yang menyembuhkan itu. Bukan hanya menyembuhkan jasmani kami, tetapi juga menyembuhkan jiwa kami. Dan menyembuhkan roh kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa untuk mereka yang merasa kecewa dalam hatinya. Ulurkan tanganmu yang menyembuhkan itu. Ulurkan tanganmu yang memulihkan itu. Kami katakan kekecewaan kau tidak punya hak atas hidup anak-anak Tuhan. Kami katakan kekecewaan kau harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuhlah hatimu. Sembuhlah jiwamu. Saya berdoa untuk mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ulurkan tangan anugerahmu yang menyelamatkan itu. Bentangkan hari depan yang baru. Hapuskan masa lalu yang penuh dengan kegelapan dosa. Tuntun dan sertai anak-anakmu. Melewati masa yang sukar, kami percaya kalau Tuhan beserta dengan kami. Tidak ada apapun yang kami harus takutkan. Kalau Tuhan menuntun kami, tidak ada apapun yang kami harus khawatirkan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, ada jaminan yang pasti untuk hari depan. Di dalam nama yang indah, manis dan menyelamatkan.
nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.